terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang akan dikerjakan sesuai pekerjaan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Rekan saya sebelumnya tadi sudah menjelaskan tentang analisis pekerjaan. Di sini saya akan membahas tentang informasi yang mengenai tentang pekerjaan, yaitu ada 6 variabel. Yang pertama aktivitas pekerjaan, yang kedua ada perilaku manusia, yang ketiga ada mesin, perangkat, peralatan dan bantuan pekerjaan, yang keempat ada standar prestasi, yang kelima ada kondisi pekerjaan, yang keenam ada persyaratan manusia. Yang pertama yaitu aktivitas pekerjaan. Aktivitas pekerjaan yaitu mengumpulkan informasi mengenai aktivitas pekerjaan tersebut yang sebenarnya. Lalu yang kedua itu ada perilaku manusia. Perilaku manusia itu mengumpulkan informasi mengenai tentang perilaku manusia. Lalu yang ketiga yaitu ada mesin, perangkat, peralatan dan bantuan pekerjaan, yaitu maksudnya informasi ini mengenai bahan-bahan yang diproses dan pengetahuan yang diterapkan. Lalu yang keempat yaitu ada standar prestasi. Standar prestasi yaitu informasi yang mengenai tentang standar prestasi pekerjaan, misalnya yaitu level atau mutu untuk setiap pekerjaan. Lalu yang kelima yaitu ada konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan ini yaitu informasi tentang kondisi fisik pekerjaan, jadwal kerja, dan konteks organisasi dan sosial. Lalu yang keenam yaitu ada persyaratan manusia. Persyaratan manusia yaitu mengenai tentang persyaratan manusia untuk pekerjaan itu, seperti pengetahuan atau keterampilan mengenai pekerjaan. Saya akan menjelaskan manfaat informasi analisis pekerjaan. 1. Perekrutan dan penyeleksian adalah analisis pekerjaan yang memberikan informasi mengenai pekerjaan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk aktivitas. Dan kedua, kompensasi adalah informasi analisis pekerjaan yang sangat penting untuk memperkirakan nilai dari setiap pekerjaan dan kompensasi yang tepat. Yang ketiga, penilaian prestasi. Penilaian prestasi adalah dilakukan dengan membandingkan prestasi dari setiap karyawan dengan standar prestasi perusahaan. Yang keempat, pelatihan. Deskripsi pekerjaan harus memberi gambaran tentang aktivitas, keterampilan, dan pelatihan. Yang kelima, menemukan kewajiban yang tidak ditugaskan adalah analisis pekerjaan juga dapat membantu mengungkapkan yang belum ditugaskan. Yang terakhir, membantu EEU adalah analisis pekerjaan juga memainkan peran besar dalam menentukan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Ada 6 tahap dalam analisis pekerjaan. Yang pertama adalah tentukan bagaimana Anda menggunakan informasi tersebut, seperti kita menggunakan wawancarai kepada karyawan dan memberikan kuesioner kepada karyawan seperti itu. Dan yang kedua adalah tinjaulah informasi dasar yang relevan, seperti bagian-bagian organisasi. Bagian-bagian organisasi ada manajer, ada sekretaris, ada bendahara, dan selanjutnya ke bawah ada lagi. Dan yang ketiga adalah pilih posisi yang dapat mewakili. Seperti halnya saya menjadi KU dan saya mempunyai anggota. Di saat anggota mempunyai masalah, mereka tidak akan bilang kepada manajer, tapi melalui saya baru saya akan bilang kepada manajer seperti itu. Dan yang keempat adalah menganalisis pekerjaan. Menganalisis pekerjaan di sini maksudnya seperti menganalisis bagaimana sifat-sifat karyawan yang tepat kepada pekerjaan tersebut. Dan yang kelima adalah verifikasi informasi analisis pekerjaan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut.
Jadi di sini para karyawan itu menilai bahwa pekerjaan itu pas dengan dia dan apa adanya seperti itu. Dan yang keenam ada membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Di sini adalah tingkat puncak dari tahap analisis pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Musa, NIM saya 2013 Saya di sini akan mempresentasikan tentang metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Di sini banyak ya metode-metodenya. Pertama juga ada wawancara, lalu kuesioner, observasi, lalu yang keempat ada catatan laporan partisipan atau catatan harian, lalu yang kelima ada teknik analisis pekerjaan kuantitatif, lalu yang terakhir ini ada menggunakan berjumlah sumber informasi. Saya akan menjelaskan pertama tentang wawancara. Di sini wawancara adalah suatu metode yang menurut saya itu efektif. Dalam arti efektif ini tuh juga bisa menghemat biaya dan menghemat tenaga. Lalu di sini wawancara itu juga merupakan metode yang cukup akurat ya untuk mengumpulkan informasi, dan wawancara di sini juga ada wawancara individu, wawancara yang dilakukan antar individu atau dengan orang lain. Lalu yang kedua ada wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan oleh satu tim. Satu tim itu dalam arti kita ingin memperoleh informasi dari satu tim. Misalkan ya kita mempunyai tim proyek, di sini tuh kita ingin memperoleh informasi bagaimana sih proyek ini berjalan, apa masalah-masalah yang didapatkan dalam proyek ini. Nah itu bisa kita dapatkan dalam wawancara kelompok. Lalu yang terakhir ini ada wawancara campuran, artinya wawancara ini tuh juga bisa dilakukan dengan individu atau berkelompok. Lalu yang kedua adalah metode kuesioner, adalah wawancara metode yang digunakan. Kita itu menyiapkan tentang daftar. Daftar itu berisi seperti kewajiban-kewajiban suatu pekerjaan, lalu apa tanggung jawab dari seorang karyawan. Itu kita itu di sini itu bisa memperoleh informasi di situ. Berapa banyak yang berapa waktu yang harus yang dia kerjakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang kita berikan. Nah, itu bisa kita peroleh. Lalu ada juga tentang yang ketiga, metode observasi. Metode observasi ini tuh metode di mana kita itu terjun langsung ke lapangan. Nah, terjun langsung ke lapangan ini artinya kita itu langsung melakukan melakukan kontak langsung dengan mereka. Nah, di sini tuh kita juga bisa memperoleh informasi-informasi yang tidak kita ketahui, yang di luar pengetahuan kita itu kita juga bisa dari lingkungan pekerjaan seorang karyawan itu seperti apa. Nah, lalu yang selanjutnya adalah catatan laporan partisipan atau catatan harian. Nah, di sini tuh seorang karyawan akan membuat catatan harian selama sehari dia bekerja, mulai dari pagi sampai tidak selesai bekerja. Nah, kita di sini tuh bisa mendapatkan mulai jam berapa dia bekerja itu membutuhkan waktu berapa untuk menyelesaikan suatu tugas, lalu sampai jam berapa dia bisa menyelesaikan tugas-tugas itu semua. Nah, itu juga bisa memperoleh informasi dari situ. Apabila ada yang menghambat, itu bisa kita selesaikan. Lalu selanjutnya ada teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Nah, teknik pekerjaan kuantitatif ini sebenarnya adalah cara lain dari wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, metode-metode sebelumnya ini tuh juga merupakan bukan metode yang tidak seberapa akurat ya. Mungkin ini metode juga akurat, tapi berdasarkan kebutuhan kita itu membutuhkan wawancara itu metode yang seperti apa untuk membutuhkan masalah-masalah ini, menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan di sini ada cara lain seperti ada PEG, lalu ada DOL prosedur, dan ada lagi analisis pekerjaan kuantitatif. Lalu yang selanjutnya di sini ada metode teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Nah, dalam metode ini maksud saya selanjutnya adalah metode menggunakan berjumlah sumber informasi. Nah, di sini tuh informasi-informasi kita bisa peroleh dari metode-metode sebelumnya. Memang metode-metode sebelumnya itu tidak terlalu sempurna untuk bagi kita bisa menggunakan metode-metode lain seperti metode dengan kita sendiri atau strategi kita sendiri seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemegang pekerjaan, bagaimana dia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Deskripsi pekerjaan biasanya berisi tentang identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, hubungan, tanggung jawab dan kewajiban, standar prestasi, kondisi kerja, dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama adalah identifikasi pekerjaan.
identifikasi pekerjaan berisi tentang informasi umum seperti jabatan pekerjaan yang menjelaskan jenis pekerjaan tersebut. Lalu ada ringkasan pekerjaan yang menjelaskan tentang sifat umum dari pekerjaan itu dan hanya menyertakan fungsi dan aktivitas utama dari pekerjaan tersebut. Lalu ada hubungan, itu menjelaskan tentang hubungan antara pemegang pekerjaan dengan pihak internal maupun eksternal dari sebuah organisasi. Lalu ada tanggung jawab dan kewajiban, yaitu sebuah daftar tanggung jawab dan kewajiban utama suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemegang pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar prestasi. Standar prestasi adalah merupakan beberapa deskripsi pekerjaan yang mengandung sebuah standar prestasi. Hal ini standar prestasi diharapkan agar untuk dicapai karyawan di bawah deskripsi pekerjaan. Dan di sini karyawan dituntut untuk bekerja lebih baik. Kemudian kondisi kerja. Kondisi kerja ini meliputi hal-hal seperti kebisingan, kondisi berbahaya, atau panas. Karena karyawan waktu bekerja mempunyai masalah-masalah dalam kondisinya dalam bekerja. Kemudian yang terakhir adalah spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan ada 3, yaitu spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi berdasarkan pada penilaian. Dan yang ketiga adalah spesifikasi berdasarkan pada analisis statistik. Dan spesifikasi ini lebih jelas disampaikan oleh rekan saya, Novela. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Novela Rizky, NIM 2013-210140. Menuliskan spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan sendiri dilakukan untuk mengetahui jenis orang seperti apa yang akan direkrut dan kualitas seperti apa orang itu harus diuji. Spesifikasi pekerjaan ada 3 jenis, yaitu spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Spesifikasi karyawan terlatih relatif lebih terbuka karena karyawan yang terlatih dapat difokuskan pada ciri seperti lamanya dia bekerja, kualitas pelatihannya relatif relevan, dan melihat prestasi pekerjaan sebelumnya. Yang lalu pada karyawan yang tidak terlatih menjadi lebih rumit karena harus melatih orang tersebut agar bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang akan diisi. Salah satu cirinya yaitu dengan melihat ciri fisik, kepribadian, minat, dan keterampilan sensorik yang menyiratkan potensi melakukan latihan pekerjaan. Yang kedua, berdasarkan pada penilaian. Berdasarkan pada penilaian ini bersumber pada dugaan yang menjadi pengalaman para penyelia sehingga diterapkan pada prosedur yang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan tes pada kandidat dan memberikan penilaian untuk merekrutnya. Yang ketiga, berdasarkan pada analisis statistik. Spesifikasi pekerjaan, analisis statistik adalah pendekatan yang paling dapat dipertahankan, tetapi juga paling sulit. Karena sasarannya di sini adalah menentukan secara statistik hubungan antara prediksi dan atau ciri manusia, indikator atau kriteria efektivitas pekerjaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperluas pekerjaan. Memperluas pekerjaan adalah memberikan aktivitas yang boleh bersama kepada pekerja sehingga meningkatkan jumlah aktivitas mereka. Kemudian yang kedua adalah merotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah secara sistematis memindahkan pekerja dari satu pekerja ke pekerjaan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah memperkaya pekerjaan. Memperkaya pekerjaan adalah merancang kembali pekerjaan dengan cara memberikan kesempatan bagi pekerja untuk merasakan tanggung jawab, pencapaian, pengakuan, dan pertumbuhan. Terima
Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu jobbing. Jobbing itu sendiri yaitu kegiatan memperluas tanggung jawab pekerjaan perusahaan dan mendorong karyawan untuk tidak membatasi diri mereka dengan deskripsi pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat mengeksplor kemampuan mereka di luar deskripsi pekerjaan mereka. Sekian presentasi kelompok 2. Terima kasih.